Saya percaya di sepanjang tahun ini ada begitu banyak keputusan-keputusan yang kita ambil. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita melakukannya. Ya, memutuskan itu gampang, tetapi melakukan apa yang kita putuskan, itu yang paling penting, saudara. Amin. Tahun 2026 ini tema kita satu tahun ini adalah kemurahan Tuhan. God's generosity. Ya, kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup, saudara. Ya, Alkitab mengatakan pada Roma pasal 12 ayat yang kedua, oleh karena kemurahan Tuhan, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kepadamu bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan. Kenapa demi kemurahan Tuhan? Apa yang dikatakan dengan kemurahan Tuhan? Kemurahan itu begitu banyak sekali. Kemurahan Tuhan berbicara tentang kita tidak layak, tetapi Dia memberikannya. Kemurahan Tuhan berbicara tentang kita itu masih diberikan kesempatan untuk kita itu bertobat. Kemurahan Tuhan berbicara tentang pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Saudara, siapa kita menjadi biji matanya Tuhan? Amin. Itu sebabnya demi kemurahan, demi segala sesuatu yang kita terima dalam hidup kita, Paulus mengatakan persembahkanlah tubuhmu. Saudara, persembahkan tubuh itu berbicara all your life, seluruh kehidupan kita. Bukan hanya tangan kita, bukan hanya mata kita, tapi seluruh hidup kita. Itu berbicara tentang kualitas kehidupan, kualitas hidup yang seperti apa. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Hidup berbicara tentang, kalau kita melihat perjanjian lama, di perjanjian lama setiap kali korban itu mau dipersembahkan, maka korban itu harus disembelih. Yes, korban yang terbaik, kita dengar kita baca Alkitab bahwa persembahkan korban persembahan anak domba adalah korban yang tidak bercacat celah. Persiapannya luar biasa. Persembahan lembu domba itu harus dari ternak yang terbaik. Nah, saudara, setelah dipersembahkan maka korban itu mati. Namun setelah Yesus yang adalah anak domba yang kudus, satu-satunya Allah, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, ya, Dia mempersembahkan tubuhnya, Dia mati di kayu salib supaya saudara dan saya mendapatkan keselamatan, kehidupan yang kekal. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan, ya, yang Dia mati dan bangkit mengalahkan maut, dan Dia dengan keilahiannya Dia berangkat naik ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya di rumah Bapa. Kita mengatakan di rumah Bapa banyaklah tempat yang disediakan Tuhan. Jadi di surga kita tidak punya rumah, saudara. Di surga kita punya tempat. Amin. Saudara dikasih Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan yang menebus kita dari segala pelanggaran kita. Dia menebus kita dengan darahnya yang kudus supaya saudara dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah kemurahan Tuhan. Demi kemurahan Tuhan kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Sejak Yesus disalib, maka persembahan itu bukan lagi persembahan yang mati. Kita mempersembahkan hidup kita. Hidup yang seperti apa? Hidup yang dihidupkan oleh kuasa salib Kristus. Kita yang hadinya harusnya binasa, namun kita beroleh hidup kekal karena kuasa salib Kristus. Jadi hidup yang dipersembahkan, yang tidak mati pada waktu kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Nah, kalau tidak persembahan yang hidup, saudara, kita sudah mati semua. Setiap kali kita mempersembahkan hidup kita, disembelih kita sebagai korban yang mati, bukan korban yang hidup. Jadi tubuh yang dipersembahkan, ya tubuh yang hidup, persembahan yang dihidupkan oleh kuasa salib Kristus, yang dikuduskan oleh kuasa salib Kristus. Dan kita akan belajar hari ini lagi bagaimana hidup kita dikuduskan oleh kuasa salib Kristus. Dan Alkitab mengatakan berkenan